Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam renungan 79 pada saat ini. Pada bacaan kita pada saat ini, kita Bapak Ibu bisa membaca di dalam pasal ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21, tetapi kami akan membaca di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema dari renungan pada saat ini kami akan berikan judul Roh yang menyala-nyala. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan sama-sama mempelajari di pasal 12 ini di ayat yang ke-11 khususnya dengan menggunakan OIA, yaitu observasi, interpretasi, dan aplikasi. Observasinya, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Roma, meskipun jemaat di Roma bukanlah Rasul Paulus sendiri yang mendirikannya, tetapi Rasul Paulus merindukan untuk turut membangun jemaat di Roma. Ayat yang telah kita baca di dalam Roma 12 ayat 11 tadi merupakan suatu ayat yang tidak asing lagi bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan bahkan mungkin sudah menjadi suatu ayat hafalan. Namun sebaiknya lah, atau lebih tegas lagi, seharusnya lah, ayat tersebut bukan hanya sekedar dihafal saja, tetapi terlebih baik jika ayat tersebut juga diamalkan, dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai jemaat Tuhan. Dalam interpretasi, Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu kita akan melihat kata-kata yang penting di dalam Roma 12 ayat 11 ini. Di sana dikatakan awalnya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kata janganlah merupakan suatu larangan atau suatu peringatan yang memperingatkan kepada kita atau melarang kepada kita supaya kerajinan kita itu jangan menjadi kendor. Semangat atau kerajinan seseorang itu dalam berlangsungnya waktu atau berjalannya waktu dapat menjadi kendur, dan itu manusiawi. Dan kerajinan yang mengendur dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal mungkin karena kekecewaan, ada akar pahit, ada kecemburuan, dan lain sebagainya. Pengaruh eksternal, pengaruh dunia ini yang semakin lama semakin menyukakan kedagingan kita, yang dapat senantiasa mempengaruhi orang-orang percaya sehingga menyurutkan kerajinannya untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Kemudian dikatakan di sana, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah menunjukkan
sebuah pilihan untuk memberi kebebasan atau tidak mencegah, tetapi mengizinkan, membiarkan dengan tindakan untuk menjaga atau memelihara roh yang ada pada manusia atau pada kita, tetap untuk menyala-nyala dengan melakukan suatu kedisiplinan. Roh yang menyala-nyala, kata roh dicatat dengan atau ditulis dengan huruf kecil, berarti itu adalah roh dari manusia, roh daripada kita yang harus selalu menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala dapat membesar atau mengecil, redup, ya. Dapat juga menjadi padam. Oleh sebab itu, perlu kita akan menjaga dan memelihara apinya, supaya apinya itu tetap menyala. Menjaga, memelihara api supaya tetap menyala adalah pekerjaan yang mudah, tugas yang sederhana, tetapi harus disertai dengan suatu ketekunan, suatu kesetiaan, kerelaan, pengabdian yang penuh sukacita, bukan menjadi suatu beban. Kita yang hidup di dalam masa perjanjian baru adalah imamat rajani, bangsa-bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 9. Adalah imam-imam perjanjian baru yang ditugaskan juga untuk menjaga, memelihara agar api mezbah tidak menjadi padam ataupun dingin. Tetap senantiasa menyala-nyala supaya dapat dipakai untuk melayani Tuhan. Aplikasinya dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, beberapa hari yang lalu kita semua sudah berdoa selama 10 hari memohon kuasa daripada Roh Kudus. Dan sampai saat ini pun kami berdoa. Tentunya kuasa Roh Kudus itu tetap ada, tinggal dalam roh kita, tinggal dalam tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Rohnya Kudus, bait daripada Roh Kudus. Roh kita tetap menyala-nyala karena ada Roh Allah atau ada Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Bila Roh Kudus ada di dalam kita, maka roh kita akan tetap menyala-nyala dan hasilnya kita akan senantiasa termotivasi untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, dengan penuh dedikasi. Supaya pelayanan kita tetap optimal dan semakin maju, berkembang dan bertumbuh, maka hati kita harus selalu terkoneksi atau terhubung dengan sumber api, yaitu Allah Roh Kudus. Dan janganlah padamkan roh. Nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tambahkanlah di dalam kehidupan kita secara tekun, kayu-kayu, untuk senantiasa api itu tidak menjadi padam. Api itu untuk senantiasa menyala-nyala dan berkobar-kobar. Janganlah padamkan roh. Dan biarlah roh yang ada pada Tuhan, yaitu Roh Kudus, menyalakan roh yang ada pada kita, sehingga roh kita terus dapat menyala-nyala, sehingga kerajinan-kerajinan kita di dalam melayani Tuhan tidak kendor, tetapi semakin bertambah, bertumbuh, berkembang, dan hidup kita semakin diubahkan, diperbaharui dari hari ke hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam melayani Tuhan perlu disertai dengan kuasa daripada Roh Kudus yang senantiasa menggerakkan roh kita untuk menyala-nyala, sehingga dalam kita melayani Tuhan, kerajinan kita, kesetiaan kita tidak menjadi kendur, tidak menjadi luntur, tidak menjadi undur.
saat kita dipercaya melayani Tuhan dalam bidang suatu apapun pelayanan, mari kita lakukan dengan semangat roh yang menyala-nyala. Oleh karena kasih kita kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat GPDI LSAD Magelang. Kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu ataupun menceritakan kesaksian-kesaksian baik melalui mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kehadapan Engkau Tuhan. Kalau dalam roh kami, Engkau Tuhan menggerakkan di dalam setiap kehidupan kami dengan roh-Mu yang kudus. Biar hidup kami senantiasa terhubung dengan Engkau di dalam setiap peribadan kami, sehingga api kami tidak menjadi padam, tetapi api kami tetap senantiasa menyala-nyala untuk hormat kepujian kemuliaan nama Engkau di dalam kami mengasihi dan melayani Engkau. Tambah-tambahkan ya Tuhan, kuasa daripada roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap tegak berdiri di saat-saat kami menghadapi masalah-masalah, tantangan, pencobaan yang tidak menyurutkan iman percaya kami, kesetiaan kami, keirinduan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau pakai dalam setiap keberadaan kehidupan kami untuk menjadi alat-Mu, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kepada kami ya Tuhan, kerajinan kami Engkau tambah-tambahkan, supaya kami tetap senantiasa setia, mengenal akan Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan setiap keberadaan kehidupan kami dalam tangan pimpinan kuasa-Mu, biar roh-Mu yang kudus senantiasa menjaga di dalam kehidupan kami. Kami akan menjaga dan memelihara api itu tetap senantiasa menyala-nyala untuk melayani Engkau. Roh kebenaran akan memimpin keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang ke dalam seluruh kebenaran dan memberitakan kepada Jemaat GPDI LSAD Magelang hal-hal yang akan datang. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya, amin.